Balik lagi di Ngondek, ngobrol dengan Kolabora. Hari ini kita kedatangan founder dan juga CEO dari Finansialku.com. Bro Melvin, apa kabar? Baik, apa kabar Bro Ernest? Baik juga, puji Tuhan. Terima kasih loh udah datang ke Kolabora. Beliau ini base-nya di Bandung. Iya. Dan kebetulan memang kantornya juga di Kolabora. Jadi pas lagi kesini kita tarik deh. Bentar bro, kita isi konten dulu di Ngondek. Sekalian cobain kan tempat podcast kita. Boleh. Nah, Bro Melvin, mungkin teman-teman kolabers di rumah juga dan sobat finansialku mungkin udah pada kenal Bro Melvin itu siapa. Tapi mungkin banyak yang belum tahu apa sih cikal bakalnya mendirikan Finansialku itu. Oke, jadi ini cerita secaranya Finansialku ya? Iya, betul. Gue mikir kayak gini sih, Bro dan teman-teman semua. Pada waktu itu, aku kan lagi S2. Nah, waktu S2 itu sekitar tahun 2011, kurang lebih ya. 2012 lulus. Waktu itu bikin tesis dan aku research. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kelas menengah Indonesia pada saat itu adalah gimana sih caranya mereka bisa sejahtera, bisa keluar dari jebakan consumerism. Oke. Karena terlalu banyak konsumsi ya. Yes, karena aku percaya gitu kalau kita mau bikin bisnis atau startup, bisnis apapun itu rootnya atau akarnya itu adalah problem solving. Yeah, betul. So, problem apa yang akan diselesaikan? Terus kemudian gimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Kalau udah seberapa besar marketnya, seberapa besar market yang bisa kita service atau dan lain sebagainya. Nah, itu pada dasarnya yang aku research. Ternyata masalah yang ada dari zaman dulu sampai waktu itu di zaman tahun 2012 adalah keuangan. Oh, jadi financial planning ya. Awal akarnya dari situ. Iya. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol, malah sebelum ngobrol sama CEO-nya saya ngobrol sama financial planner-nya nih, barista nih. Oke. Saya bilang dulu saya waktu SMA itu nggak apa ya, dapat uang ditabung, tapi untuk perencanaan keuangan atau memitigasi uang sendiri itu nggak tahu gitu kan. Yes. Dan mungkin sekarang kalau dilihat anak-anak sekarang kan, saya tanya juga siapa sih yang sebenarnya butuh financial planner? Yes. Semua orang butuh yang telah mendapat pemasukan, mendapat income gitu ya. Betul. Tapi saya bilang kalau gitu dapat income, apakah anak sekolah SMA juga kan dapat income? Uang jajan kan sebagai bentuk income. Nah, kalau kayak gitu butuh financial planning, butuh juga. Nah, saya bilang kalau saya berada kembali di zaman ini masih SMP atau SMA, mungkin saya akan lebih merencanakan keuangan dengan baik. Iya, karena zaman kita itu adalah ilmu keuangan tuh belum semasif sekarang atau belum semaju sekarang. Sama seperti teknologi. Mungkin kalau kita balik tahun 2012, 2013 kayaknya zaman-zaman itu masih zaman handphone apa ya? BlackBerry. BlackBerry ya? BlackBerry. Iya, BlackBerry betul. Masih ya? BlackBerry ya? BlackBerry, iPhone pun masih generasi 4 ya, Android juga masih awal-awal kemunculannya. Iya, betul. Nah, kan zaman-zaman itu juga mungkin sosial media, Facebook, Twitter. Twitter, Friendster. Oh, Friendster udah lewat. Udah lewat. Saya dulu jualan online loh di Friendster. Oh iya. Wah, hebat loh. Gue gak kepikiran loh. SMP, SMA itu. Jadi kebetulan waktu itu temen-temennya, pengikutnya banyak. Terus sempat posting, gue jualan dulu zaman-zamannya ini headset handphone. Oke. Yang dulu masih murah-murah banget, cuman orang butuh ke counter handphone. Yes. Sementara dulu zaman-zaman sekolah pulang itu 4:30 sore. Yes. Itu pun kalau kelas 3 lebih parah lagi, pulangnya jam 6, sebelum maghrib sih, sebelum jam 6 sore. Nggak ada orang kesempatan dong buat beli headset. Oh iya. Makanya saya bilang, aduh kebetulan sebelah rumah counter handphone, jualin deh. Lu lebih kenal duit lebih cepat daripada gua. Iya, dan justru saya nyesel dulu konsumtif karena dapat begitu uang jajan, dapat keuntungan dari jualan, dapat ya gimana lagi, zaman-zaman SMA traktir teman-teman, pergi ke mall, berasa kaya ya. Berasa kaya. Tapi sekarang nyesel. Kenapa? Kalau dulu dia rencanain keuangannya mungkin sebelum 20 bisa beli rumah. Better ya. Dan mungkin sekarang investasi asetnya jadi lebih wow. Lebih gede ya. Iya, jadi aku cuma membayangkan gini. Lu kebayang nggak sih kalau orang Indonesia ngelola keuangannya nggak bener, terus consumerism. Contoh consumerism itu apa? Lu perhatiin deh, zaman dulu kita orang kalau ke mall itu sebulan berapa kali? Wah,
seminggu aja bisa 2-3 kali loh. 2-3 kali. Iya. Berarti anggap aja 3 kali. 3 kali. Seminggu ya. Seminggu, Kali 4. kali Berarti 4, 12. 12 kali. Berarti lu ketika lu pergi ke mall, lu lihat diskon, itu tuh cuman sebulan kurang lebih 12 kali. Ya. Sekarang lu lihat diskon berapa kali? Pagi-pagi udah dapat notif dari e-commerce itu banyak banget diskon. Pagi ya, baru bangun tidur, sarapan sambil lihat handphone, wah, udah banyak nih. Betul. Jadi almost every day dari kita bangun pagi di notif sampai nanti kita mau tidur pun juga ada notif. Betul. Dan lu tahu nggak? Gue pernah sekali tempo itu promonya itu jam 12 malam. Lu pernah nggak? Oh, mungkin lagi midnight sale atau flash sale ya. Iya, itu tapi kan di 11, di 22, 33, 44 dan itu setiap hari. Jadi yang tadinya orang itu ke papar promo sebulan katakanlah sudah 12 kali itu sudah banyak. Yeah. Ini sudah tiap hari pagi siang sore ke papar promo. Yes. Dan orang Indonesia tuh seneng banget ya lihat promo misalkannya ada. Sekarang gini, dulu mungkin yang dipromoin adalah alat elektronik. Sekarang sampai kebutuhan dasar kayak odol pun aja ada dipromoin. Iya, ada banyak barang-barang yang aneh-aneh yang kayak nggak gitu guna-guna pun juga dipromoin. Sekarang kan lagi zaman masker, gantungan masker pun, harga masker pun dipromoin. Harga yang udah di bawah 10.000 promo lagi. Benar. Jadi lu tuh kayak kesedot gitu. Uang lu kerja 1 bulan, itu tuh kayak kesedot, kayak lu ibaratin ya, lu punya uang, masukin di tempatnya dompet, terus sebelahnya itu ada vacuum cleaner gitu. Hilang terus. Nah pertanyaannya, nanti one day lu punya keluarga, punya pasangan, punya istri, punya anak lu sekolah pakai uangnya siapa? Nah, ini nih mungkin belum terpikirkan oleh teman-teman kolaborasi sobat finansialku ya. Bener, Indonesia akan masuk zaman yang kayak Amerika sekarang. Lu tahu nggak kalau di Amerika orang-orang lulus kuliah itu tuh nanggung utang. Oh iya, dengar. Lu tahu kan? Iya, dengar itu. Lu tahu utangnya berapa banyak? Utangnya tuh bisa 10.000 US dollar, bisa 20.000 US dollar. Satu kepala menanggung 10.000 sampai 20.000 US dollar. Satu orang, ya, satu orang. Jadi kalau lu lulus kuliah semester 8, skripsi, sidang, selesai, lu langsung habis sudah toga itu, lu harus bayar 10.000 US dollarnya tuh dipikirin tuh gimana caranya nyelesain utangnya. I see. 10.000 US dollar tuh bayangannya gini ya, kalau sekarang US dollar itu 14.000. Berarti satu orang itu sekitar 140 juta bukan? 140. Iya, 10.000 140 juta. 140 juta. Iya, 140 sampai 280 juta. Ya, satu mobil Avanza second. Yes, itu langsung minus 140 juta. Itu Amerika sekarang. Karena apa? Karena kelas menengah Amerika dari zaman dulu, Amerika kan kelas menengahnya dari tahun 60-an mungkin. Ya, itu kelas menengahnya gede banget gitu kan. Mereka dihajar pakai kartu kredit. Jadi masalahnya pertama dari kartu kredit. Spending consumerism gila-gilaan. Efeknya mereka tuai ketika anak-anaknya mereka mau kuliah, nggak ada uang. Jadi pinjam. Nah, orang Indonesia kalau dibilang kartu kredit itu nggak sebanyak itu gitu. Banyak yang pakai, tapi nggak sampai 50% populasi Indonesia. Tapi dengan adanya payment digital, kemudian adanya shop cut ya, nggak apa-apa. Adanya online shopping, everything yang warnanya macam-macam, itu orang jadi belanja terus dan habis. Ya, habis. Nah, nanti waktu mau nyekolahin anak nggak ada. Lu kebayang nggak kalau masa depannya kita isinya begitu semua? Wah, gila, makin utang personalnya makin lebih tinggi. Serem. Nggak bisa bayar utang, ujung-ujungnya tingkat kejahatan naik. Pasti. Serem. Ya, serem. Makanya itu waktu itu gue udah lihat, wah gila, ini masalah besar yang harus di-solve. 2012 itu ya? Yes. Berarti sebenarnya gini, finansialku hidup waktu online shop itu, online e-commerce itu mulai tumbuh ya? Mulai tumbuh. Karena kan OLX dan Toko Bagus kalau nggak salah startnya 2009-2010 dan itu pun namanya belum besar gitu. Yes. Coba aku refleks kalau misal consumerism itu akan naik. Tapi dengan cara apapun gue nggak tahu waktu itu. Tapi consumerism pasti naik. Angkanya tinggi banget. Nah, gue cuma mikir, wah kalau ini akan ada masalah besar, kalau aku bisa solve masalah itu, wah enak banget nih ya. Aku bisa bantu orang di
in return atau kebalikannya aku juga dapat uang, Dapat uang ya. dapat income dari situ. So makanya aku mempelajari lebih dalam tentang keuangan. Nah, kuliahku tuh waktu itu adalah corporate finance. Corporate finance, oke. Corporate finance itu teman-teman artinya keuangan tapi untuk perusahaan-perusahaan atau korporasi yang perusahaan gede-gede gitu. Nah, itu yang aku pelajarin. Terus aku akhirnya lihat, oh ada satu bidang keuangan untuk personal, namanya personal finance. Oh, personal finance ya. Ya, personal finance itu salah satu sertifikasi yang secara globalnya adalah Certified Financial Planner, CFP. Ya. Nah, kalau aku mikir, nih gimana caranya applied untuk Indonesia. Nah, pada zaman itu, senior-seniorku tuh, wah, ngetren. Ada di koran, ada di tempat TV, ada di tempat radio, dan lain sebagainya. Seniorku banyak waktu itu. Nah, kemudian aku berpikir, Indonesia pada waktu itu sekitar 200 jutaan orang, gimana caranya aku bisa menjangkau banyak orang? Terus kepikiran, ya udah, one day, aku yakin, itu hitunganku adalah 5-6 tahun lagi, atau maksimal 10 tahun dari tahun 2012, Indonesia itu akan masuk ke satu zaman, di mana zaman itu, antara teknologi dan internet kawin. Antara teknologi, internet, dan keuangan kawin. 3 itu kawin. Dan terbukti sekarang ya. Ternyata ada. Ya. Pada waktu itu aku punya tesis seperti itu. Visioner sekali ya, 2012 itu ya. Yes, dan itu juga dipertanyakan sama dosen pengujiku juga di offense. Kok kamu bisa meyakini kalau misal finance yang serigid itu bisa kawin sama internet? Iya, kok bisa gitu. Tapi aku yakin, I believe ada. Pada saat itu tuh masih 3.5 ya, atau 3G atau 3.5G gitu. Yes, orang-orang belum banyak yang bisa akses internet cepat. Ya. Nah, sorry nih ya, saya potong. Ini juga sampai masalah sampai sekarang karena dengar isu sebenarnya gini. Bukannya financial dan internet itu nggak bisa kawin, tapi yang ditakutkan adalah data-data financial ini bocor. Kemana-mana. Iya. Ini masalah keamanan data kan ya. Iya. Ya, kalau itu emang mungkin nggak sih kalau ada yang menghambat pertumbuhan perkawinan antara internet dan finansial karena latar belakangnya oleh wah jangan nih nanti bocor nih data kemana-mana nih. Kalau itu sih, kalau menurutku ya itu behavior orang aja sih sebenarnya. Gimana cara kita shifting mereka untuk pindah gitu ya? Ya, dan terbukti berdasarkan research OJK tahun 2020 kemarin, tingkat pengaksesan atau accessibility, kemampuan untuk mendapat atau menjangkau produk keuangan itu naik ke sampai sekitar 80% ya. Wow. Jadi orang di mana-mana tuh bisa akses produk keuangan. Tapi tingkat literasi keuangannya rendah. Iya, itu sekitar 30%. Dan angka itu nggak lari jauh dari tahun 2012-an. Nggak lari jauh. Sorry, sebelum kita lanjutin. Literasi keuangan ini sebenarnya tugasnya siapa sih? Sebenarnya gini, kalau boleh dibilang ya, literasi keuangan tuh sebenarnya menurutku adalah tugasnya atau tanggung jawabnya masing-masing orang. Gitu. Karena apa? Setiap manusia itu tuh punya resources, punya bahan bakarnya, punya sumber dayanya. Waktu, kemudian uang, ada teman, net worth, kan? Kalau ada juga pikirannya dia atau idenya dia, itu kan resourcesnya dia. Nah, gimana caranya dia itu manage resourcesnya dia? Sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya masing-masing. Ya, puji Tuhannya, papiku itu kasih tahu tentang literasi keuangan itu waktu sejak dini berarti ya, dari usia SMA ya. SMA lulus SMA, itu kan biasanya ada jeda panjang tuh menuju kuliah. Nah, itu aku sudah dikasih buku-bukunya Robert Kiyosaki suruh baca. Okay. Tapi sifatnya bukan mengharuskan, tapi papi bilang, ini ada buku bagus, cobain baca gitu. Nah, dari baca-baca itu tadinya aku nggak gitu paham gitu. Tapi lama-lama baru, ternyata, idenya seperti ini. Idenya seperti ini. Dari logiknya. Idea itulah berarti Bro Melvin kembangin. Iya. Untuk menjadikan finansialku ini. Yes, ya makanya aku masuk ke teknologi. Nah, yang kita lakukan dari tahun 2013 ke 2020 kemarin, kita itu believe kalau tingkat literasi keuangan, artinya kalau orang-orang makin ngerti tentang uang, mereka akan lebih terbuka, mereka bisa ngelola keuangannya, mereka berani beli produk-produk keuangan, investasi, asuransi, dan lain sebagainya. Karena mereka udah lihat, saya punya spare segini nih. Yes. Gitu ya. Tapi lu tau nggak?
dari 2012 2013 sampai ke 2020 itu angka literasi keuangan cuma 30%. Serius, 7 tahun cuma 30% naiknya? Ya itu semua 30% ya, semua total. Kenaikannya lebih kecil daripada itu. So berarti ada market yang 70% Yang mereka masih defense dirinya. yes, mereka akses produk keuangan, bisa akses produk keuangan, tapi nggak ngerti literasi keuangannya. Oke. Makanya nggak heran kalau ada banyak pinjol-pinjol bodong laku. Ya, itu sempat happening sih. Ya, karena aksesnya bisa menjangkau banyak orang, tapi orangnya nggak ngerti cara Nggak ngerti pakainya. Cara pakainya. Betul. Yes, Dan kadang-kadang karena dia butuh, jadinya, oh, udah deh, apa namanya, lumayan nih bisa dapat gini, bisa dicicil. betul. Sebenarnya mereka nggak lihat terms applied-nya tuh berapa persen bunganya. Setuju. Terus ada biaya administrasinya berapa. Setuju. Kadang udah nih lagi butuh duit, ada yang nawarin duit, kenapa nggak diambil? Iya. Nah, ini sih yang sebenarnya jadi salah. Aha. Benar. Gua setuju sama lo. Nah, itulah yang jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ini. Nah, makanya itu aku kemarin gara-gara 2020 kita pandemik semua, banyak di rumah, aku mikir ke depannya akan seperti apa ya? Gimana caranya beresin yang 70% orang yang nggak terliterasi Iya, keuangan terliterasi supaya keuangan. bisa benar-benar akses produk keuangan, bisa akses dengan benar, kau udah ngerti cara pakainya, tujuan keuangannya terpenuhi. Tapi gini, 70% ini, kan Indonesia ini luas nih kan, dari Yes. Sabang sampai Merauke. Nah, apakah 70% ini adalah daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh internet? I think so, ya, gue rasa sih. Tapi Karena kan ini kan Jawa sentris banget ya kalau kita ngomong Indonesia ya. logikanya gini, bro. Indonesia kan 270 juta orang. Ya. 30%-nya berarti berapa? Sekitar 60-70-an. Iya, 70 juta. Ya, 7 juta. 60-70 juta orang. Itu paling di total nggak nyampe mungkin sepulau Jawa. Mungkin Jakarta tambah Jawa Barat, Jawa Barat mungkin tambah ya. Jawa Tengah ya, Iya, itu iya. segitu gitu. Tapi kan Indonesia punya banyak pulau-pulau yang lain, Iya. kota-kota yang Iya, lain. iya. Jawa Timur ke timur juga kan banyak banget gitu. Betul. Aku rasa sih sebenarnya karena caranya bawainnya yang ini ya. Iya, karena kan pendekatannya beda-beda gitu ya. Betul. Makanya itu standpointku sekarang itu aku melihat, aku lagi nyiapin gimana strategi baru untuk tapping yang 70% market itu dengan cara yang berbeda. Jadi nge-reach out sisanya ya, Ya, yang belum terinklusi ya. yes. The idea adalah segala sesuatu yang namanya financial technology, menurut lo ya, harusnya kuatnya di Basic teknologinya. itu yang gua kejar. Gua merubah, gua Shifting ya. meramu ulang, redefining teknologi yang kita gunakan. Mungkin berarti akan lebih go digital lagi ya setelah mendapatkan menggait pasar selama 7 tahun ini. Oh, finansialku nih perencanaan keuangan, melakukan inklusi keuangan, sekarang lebih kepada teknologi yang digunakan, channel yang digunakan ya. Benar. Lu imagine right? Like this. Gue cuma membayangkan sebuah masa depannya seperti ini. Sebenarnya barangnya udah ada. Lu tahu Elon Musk? Tahu. Elon Musk kan punya Tesla. Tesla. Lu tahu nggak Tesla itu teknologi tertingginya apa? Yang terhebatnya di Tesla. SpaceX. Oh, SpaceX kan beda perusahaan Oh, beda sama perusahaan. Tesla. Teslanya sendiri mobilnya kerennya di mana menurut lo? Electricity vehicle nih ya. Electricity vehicle. Oke, kalau gue tanya, electricity vehicle selain Tesla ada nggak yang punya? Banyak. Banyak. Berarti itu bukan the highest Bukan the teknologi ya? highest. Oke, lu tahu nggak? Nggak kepikir. Mobilnya bisa nyetir sendiri. Oh, oke, autonomous. Iya, goib. Tapi takut sih kalau disetirin. Ya, lu kebayang nggak? Mami-mami di Indonesia, mak-mak di Indonesia yang biasanya sign kiri belok kanan, Iya. dengan adanya Tesla, dia nggak mungkin kejadian sign kiri belok kanan dong. Betul. Ya, sign kanan Sen dong. kanan. Ya, aku nggak tahu ya, gimana caranya Tesla berpikir apakah solusinya itu bisa masuk ke mak-mak yang nggak bisa nyetir atau nyetirnya begitu bisa nyampe dengan selamat gitu. ya. Goalsnya kan nyampe dengan Ya, selamat ya. gitu. Nah, imagine teknologi yang sama Diaplikasikan. di finance. Orang yang nggak ngerti tentang finance, dia punya masa depan, goals mau nyekolahin anak, kerja Nah, 5 tahun mau beli rumah. Ini aku ngobrolin kemarin sama barista. Justru, misalnya gini, aku adalah orang di pedalaman yang tidak tahu dunia luar, yang nggak tahu caranya berbisnis seperti apa. Pendapatan saya segini.
di aplikasi ini mungkin sudah terdetek berapa persen nih yang harus buat kebutuhan sehari-hari. Nah mungkin ini teknologi ya, baik-baik ini saya nggak tahu, kemarin cuma ngobrol-ngobrol aja, bisa nggak sih? Contoh deh, saya pemasukan UMR, contoh. Anggaplah kita bulatin 5 juta rupiah per bulan. Berapa persen sih yang saya harus buat kebutuhan sehari-hari? Berapa persen sih yang harus operasional, dana darurat? Dan berapa persen yang saya mungkin akan kumpulkan untuk deposito atau produk keuangan lainnya? Nah itu sih yang sebenarnya saya kepikiran. Mungkin dengan orang disuapin seperti itu akan lebih mengontrol pengeluarannya sendiri dari income-nya dia. Yes. Nah itulah aku lagi merencanakan, lagi siapin masa depannya di industri keuangan adalah seperti itu. Jadi everything automatic. Dan itu yang menurut gua yang dibutuhin masyarakat sekarang ini sih. Yes. Edukasi perlu tetap jalan, tapi edukasi itu butuh waktu. Oke. Tapi ini kan ya kita ngomong teknologi, berarti adalah invest gede-gedean dong pasti di sini. Oh iya dong. Buat para investor ini menarik loh. Yes. Dan buat saya gini, ketika ini kan platform lain belum tentu menjalankan hal yang sedemikian rupa. Kita juga tahu bahwa banyak platform-platform keuangan juga akhirnya investasi bodong. Ya. Beberapa pun kejadian di baru-baru ini. Gimana cara finansialku untuk menjaga awareness itu dan juga menjaga supaya finansialku tidak jatuh ke lubang yang sama. Perbedaanku sama yang lain adalah karena kita background-nya adalah orang-orang yang dulunya pernah kerja di industri keuangan. Okay. Aku kerja di salah satu bank asing di Indonesia. Mario juga pernah kerja di beberapa bank atau industri keuangan. Dan jadinya kita tahu diri, walaupun pakai teknologi, kita tetap harus comply dengan regulator. Jadi itu kenapa kita sekarang ini jadi satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang terdaftar di OJK. That's it. Nah, ketika kita mau maju lebih langkah lebih tinggi lagi, kemarin OJK minta kita di tahun 2020, bro, kita itu diminta untuk ISO 27001. ISO apa tuh ya? Keamanan data. Oh, keamanan data. Ya. Itu ISO untuk manajemen data dan keamanan data. Kita usahain comply dan puji Tuhan kita dapat. Oh, ya, dapat ISO-nya. Yes. Dan itu juga nggak murah. Nggak gampang dan nggak murah itu pasti. Kan banyak klasifikasinya ya. Banyak banget. Ya, banyak penggunaan banget. Server, and so on lah ya. Ya, banyak banget. Nah, itu kita juga sudah mencoba comply. Apakah the best, maksudnya udah yang melakukan yang terbaik belum? Kita juga terus catch up. Perbaikin terus. Nah, berikutnya kita lagi coba untuk sertifikasi yang lebih highest lagi di industri keuangan. Nah, kemudian produknya masuk. Jadi tetap harus comply dengan regulator. Itu yang paling penting sih menurutku. Dan kira-kira boleh nggak kolabers di rumah dikasih bocoran nih? Kapan kira-kira teknologi itu tersedia? Saya juga udah nggak sabar. Jadi saya cerita dikit sebelum Bro Melvin jawab. Dulu itu saya ingat sekali, saya sambil nunggu dari SMP ke SMA libur cukup panjang. Saya itu dikuliahin, dikursusin Microsoft Word, Excel dan kawan-kawan. Tapi saya tertarik sama Excel. Kenapa? Excel ini meramu segala macam. Jadi saya uang jajan berapa tinggal dikaliin hari sekolah, dalam sebulan saya dapat berapa. Itu saya lakukan semuanya di Excel. Yes. Ya. Sampai saya lulus kuliah itu saya masih pakai Excel. Saya kenal Bro Melvin, Bro Mario dulu pertama itu kan di 2016 akhir 2017. Baru kenal sama finansialku dan finansialku akan bikin aplikasi. Saya bilang, wah, berarti sebenarnya dulu ngitung uang di Excel, sekarang ngitung uang di aplikasi. Yes. Nah, buat saya itu aja udah terobosan bagus. Ditambah lagi dengan adanya yang perencanaan-perencanaan ini, menurut saya, ya mungkin caranya itu rahasia dapurnya teman-teman finansialku. Tapi kalau buat itu ada, saya yakin semua yang udah ngerti keuangan aja akan pakai, apalagi yang belum ngerti pasti akan, wah nih aplikasi canggih. Kenapa? Karena saya pasti butuh ini. Yes, kalau yang gue lakuin untuk tahap pertama ini adalah nih, kita lihat reaksinya ya. Gue nggak bisa kirim, tapi aku kasih lihat aja ya. Boleh. Dan ini jangan masuk situ ya. Oke. Tapi lu lihat ya. boleh. Jadi jangan ditunjukin kamera. Ya. Lu lihat ininya. Apa namanya? User interface-nya. Yes. Inilah kenapa aku makin botak. Sekarang botak gue makin ke belakang.
Nih nanti lo play video aja dari depan. Dari depan aja nggak apa? Digeser aja dari depan. Sorry. Nah, itu. Nah, pertama lo pilih goals lo apa? Kode gua cuma tanya beberapa pertanyaan simpel. Oke, jadi dimitigasi dulu apa sih yang dicari dari menggunakan aplikasi ini. Yes, terus solusinya adalah langsung otomatis. Wow. Lihat, lu bisa langsung beli. Wow. Oh, oke. Apa aja produknya juga muncul. Yes. It's amazing, bro. Yes, amazing. Can't wait to see this one. Menarik kan? Cuman tadi gue diledekin sama Mario. Mana aplikasi finansialku? Ada dong, gue bilang gitu kan. Belum premium, belum dikasih yang finansialku. Ya, tapi gini, ya kebetulan gue juga di keluarga yang istilahnya konvensional. Bokap nyokap gue juga sekarang bisnis kan di daerah. Terus selama ini pencatatan masih manual. Kemarin gue tunjukin aplikasi finansialku, oh sesimpel ini doang, nyatet keuangan. Iya, segampang ini doang. Dan gue yakin bahwa mungkin ini dibutuhin investasi besar ya untuk menjangkau. Ya kalau kayak gini kan sebenarnya gini, kita nggak bisa iklanin dan orang langsung download ah. Tapi kalau ini pandangan gue ya, pandangan gue personal, harus ada yang memang datang door to door untuk kayak gini loh caranya. Bener nggak sih kayak gitu? Dulu iya, tapi aku rasa ke depan nggak gitu. Karena semakin mudahnya untuk menggunakan ya. Yes. Karena sekarang pun ya dulu dari zaman SMS-an doang, sekarang yang generasi Z udah mulai bisa pakai WhatsApp. Betul. Aku rasa kalau misal ke depannya akan jauh lebih gampang gitu. Oke, Kolaber sampai sini dulu nih. Udah terlalu panjang ngobrolnya. Nanti mungkin akan ada part-part selanjutnya nih sama Bro Melvin. Bro Melvin, thank you for coming. Thank you, Bro. Dan boleh silakan pakai podcast ruang podcast di Kolabora untuk konten-konten finansialku. Sukses selalu, ditunggu update aplikasinya. Sure. Dan pengen jadi orang pertama yang nyobain. Nanti gue bilang Mario. Siap. Oke, Kolaber sampai sini dulu. Sampai ketemu di Ngondek part selanjutnya. Bye.